Hai. Iya. Lo di situ nanti duduknya. Iya lah. Tapi nggak enak deh Ben Kalau kayaknya. gue di sini nggak kelihatan. Nggak dong. Nggak kan cuma kayak nggak pas gitu. Ininya harus kelihatan dong, mic Iya, mahalnya. Iya nggak bisa. Mikrofon di sini masa gimana? Ntar kan nggak enak nih mesti ditambahin pakai box. Allahu Akbar. Pakai box. Nggak ada bedanya, Bu. Ada dong. Ini kan gini nih. Kalau yang tadi tuh gini. Tuh. Ya sama, gue Iya. juga gini. Happy morning. Happy morning. 97,9 Female Radio, Love Life, Love Music. Oke, dan sekarang kita ngobrol nih sama sahabat kita jauh di ujung sana, berbeda waktu, berbeda negara, berbeda pulau bahkan. Jadi kita tahu di Amerika sekarang sedang ada satu situasi dan situasi di sana cukup mengkhawatirkan kalau misalkan kita melihat dari pemberitaan dan ternyata dampaknya bukan hanya COVID di sana yang melanda, tapi sekarang lagi ada riots, lagi looting, dan ada satu teman kita yang punya satu tempat dan itu terdampak banget. Gue sempat dengar kemarin yang kita ada sedikit ngobrol-ngobrol itu. Katanya seseorang ini, beliau ini emang punya ada coffee shop di sana. Ya. Dan katanya kena juga. Dan coffee shop ini kalau nggak salah coffee shop Indonesia ya? Coffee shop yang di sini juga ada. Oke, I see. Kita lihat fotonya, tempatnya keren banget, tapi sayang ya kita pengen tahu cerita lebih banyak. Dan sekarang kita akan ngobrol sama Irfan Iksan. Hai. Halo Ben, Sisi, apa kabar? Baik. Apa kabar? Ini di sana pagi berarti ya? Di sini sekarang, sekarang jam berapa sih sekarang? Oh ya, jam 11.15 siang. Ya, siang lah. Menjelang Oke. siang. Jadi buat Civilicious, kita info aja kita nge-recordnya malam ya. Iya betul. Ngobrol, karena kalau misalnya Oh iya. pagi, di sana kakak Irfannya lagi bobo kayaknya. Itu malam di luar. Ya kalau nggak. Fan, sehat Fan di sana Fan? Sehat, alhamdulillah sehat. Gimana Sisi sama Ben? Sehat juga? Wow, Sehat. wow. Ya, Sehat sehat, walaupun sehat. sehat walaupun udah mentalnya hampir nggak sehat ya, Mas. Yang perlu agak di ini kayaknya psikis kita nih perlu dibenerin. Oke. Fan, di sana kayak apa Fan? Kalau misalkan ngikutin berita, di sana riotsnya lumayan parah, bahkan kalau gue bilang agak tidak terkendali, bahkan kalau misalkan lihat dari berita-berita di CNN dan lain-lain, aparat juga nggak begitu bisa mengendalikan. Oke, lo bisa ceritain sedikit nggak situasinya sekarang tuh kayak apa di Washington? Oke. Jadi sebenarnya ini protes ini memang dipicu setelah meninggalnya George Floyd ya. Di Minneapolis itu setelah sempat ditahan oleh polisi. Dan ini sebenarnya memicu ini pemicu dari satu hal yang sudah sering kali terjadi di Amerika dan yang menimbulkan protes di mana terutama bagi warga kulit hitam yang merasa diperlakukan kurang adil selama ini oleh pihak aparat keamanan. Nah, jadi sebenarnya kasus George Floyd ini kita nggak bisa melihat hanya satu kasus, tapi jauh ke belakang yang udah merupakan bagian dari sejarah Amerika memang, terutama masalah rasisme ini. Nah, sehingga sekarang ini triggernya adalah George Floyd kemarin dianggap enough is enough gitu. Jadi orang-orang ini pada turun ke jalan sekarang ini sebenarnya ingin supaya ada perubahan dari sistem. Ada apapun lah, direspon lah, sesuatu lah gitu ya. Emang segitu Direspon. nggak direspon ya Mas? Setahu aku kan soalnya di Amerika memang dulu kan ada rasisme kan, tapi kan sekarang harusnya sih semenjak Obama udah nggak ada sama sekali ya. Nah nggak ada sama sekali gitu. Nah sekarang benar-benar memang kelihatan ada rasisme lagi atau baru terkuak setelah kejadian George Floyd ini? Iya, sebenarnya sih bukan yang nggak terjadi, itu selalu terjadi. Tapi memang sekarang semakin dirasa makin meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Oh sih. Gitu. Sehingga makanya tadi dibilang enough is enough. Mereka turun ke jalan, turun ke jalan ini sebenarnya ingin meminta adanya tanggapan yang lebih serius untuk bisa merubah satu sistem ini, gitu, yang bisa menghilangkan rasisme terutama dari pihak yang berwajib, pihak berwenang kepada warga kulit hitam. Dan kenapa? Karena ketakutan yang dirasakan oleh warga kulit hitam itu semakin hari semakin besar atas perlakuan yang mereka dapatkan. Gitu. Seringkali juga misalnya ada satu laporan nih, gitu, ada orang dicurigai masuk ke satu perumahan, sepertinya nih dia lagi mencurigakan. Ibaratnya nih kalau ada warna kulit putih dan warna kulit hitam, itu pasti yang kalau polisi datang yang langsung disamperin pertama kali adalah warna kulit hitam. Itu dirasakan oleh mereka. Gitu, dan beberapa kasus juga yang setelah ditangkap ternyata di penjara, tapi ternyata beberapa tahun kemudian baru terbukti bahwa ternyata tidak bersalah, misal seperti itu.
Jadi sekarang si Dua Coffee posisinya kalau kita lihat fotonya kaca pecah, situasi dalamnya, interior, alat-alat kopi dan lain-lainnya kayak gimana, Van? Nah, ini juga ya alhamdulillah ya masih dilindungin banget. Jadi sebenarnya kan setelah kita toko tutup, ini jadi mundur sedikit nggak apa ya? Iya. Yeah. Jadi setelah toko tutup, kita pulang, terus karena malam sebelumnya tuh sempat begadang nyiapin pembukaan hari pertamanya gitu kan. Kita tidur jam 12:30 pagi, jam 12 malam tidur. Pagi-pagi bangun subuh, kok banyak message, banyak miss call, terus ada yang ngasih link di Fox News, itu ternyata jam 12:30 pagi mereka ngeliput live rusuh-rusuh ini, dan yang disorot itu adalah coffee shop ini, kopi ini. Aduh. Sorot. Jadi kebayang nggak sih bangun tidur, dapat link apaan nih berita, kok banyak miss call, pas kita klik itu dari Fox News itu disorot. Dua Coffee kacanya pecah gitu kan, orang tuh lagi di luar tuh berkerumun gitu kan, langsung panik kan gitu. Wah, lemes sih. Lemes. Terus pas kita kesana, ya alhamdulillah itu masih dilindungin. Jadi gini, ini ada coffee shop, ini Dua Coffee, sebelahnya ada Hershey Ice Cream shop ya. Nah jadi si yang perusuh ini mereka berusaha menghancurkan kaca dari Dua Coffee ini, nggak pecah. Gitu. Jadi kaca kita tuh ternyata double. Kita pun juga baru tahu. Kaca kita tuh double. Jadi kaca lapisan luar tuh udah pecah, hancur. Nah mereka berusaha mencari yang di dalam tuh nggak pecah. Nah mereka kemudian nyambitin batu di panel yang sebelahnya. Nggak pecah juga. Tapi kita bisa lihat udah ada bekas-bekas coret-coretan batu. Gitu. Nah sambil sebagian dari mereka itu memecahkan kaca toko es krim di sebelah kita. Pecah, hancur. Nah, akhirnya mereka menjarah di situ. Nah, yang tadinya berusaha mecahin di sini, karena ini nggak pecah, akhirnya pindah ke ngejarah yang di sebelahnya. Setelah itu mereka tinggalin. Jadi pas kita datang, alhamdulillah memang kerusakan di kaca dan lain-lain, tapi mereka nggak bisa nggak masuk ke dalam. Jadi di dalam kita aman. Sementara toko yang di sebelah kita itu hancur dan sudah pura-pura dijarah. Aduh. Jadi situasi kayak gini, Dua ada rencana untuk langsung ini dulu apa sekarang nunggu situasi lebih baik baru kayaknya bakalan open? Terus ya jadi kalian di sana juga bisa keluar rumah atau enggak gitu untuk sekarang? Keluar masih bisa, dan keluar masih sebenarnya untuk kita sih masih aman ya. Apalagi kalau masih siang kayak gini nih masih aman. Dan di sekitar di suburb sih aman, sampai malam pun juga aman. Dan kemarin juga walaupun aksi protes yang turun itu semua damai, protesnya damai, nggak ada apa-apa sama sekali. Di Washington DC memang sekarang ada jam malam. Jadi setelah jam 7 jangan disalahin kalau ditangkap polisi. Enggak, kemarin juga sempat ada video yang ada seorang perempuan lagi di depan, terus banyak polisi-polisi lewat, terus disuruh masuk, perempuannya masih ngintip, ditembak pakai apa kemarin Dan? Kayak paintball gitu, kayak gitu yang ada paintball hijau gitu. Iya, karena itu udah melewati jam malam itu gitu. Jadi segitu kerasnya juga ya Mas? Ya kalau boleh ini sih kayaknya emang cari-cari alasan supaya bisa nanggepin nih kayaknya. Iya, jadi memang itu ketat banget. Nah, bagaimana dengan coffee shop tadi, pertanyaan tadi? Ya, jadi sekarang memang kita masih tutup, karena juga pas mau ganti kaca, polisi juga nyaranin, mendingan jangan sekarang dulu deh, karena kita belum tahu nih daripada nanti udah diganti. Pecah lagi, gitu. Nah, tapi berusaha untuk tetap sekarang jadi berinovasi, melakukan berbagai hal yang kita bisa lakukan dengan kondisi dari luar tertutup, tapi untungnya kan dengan teknologi online dan lain-lain ya. Jadi itu yang sekarang lagi dipersiapkan. Gitu, tanpa harus buka kaca, ibaratnya harus buka pintu gitu. Oke, kita cuma bisa support dengan order Dua Coffee yang di sini, tapi kayaknya nggak ada hubungannya sih, cuma Sangganya sama pesan kopi di sini kan juga kemarin tutup kan di Bintaro ada sama coffee shop yang udah di liter-liter gitu. Aduh, pokoknya jaga-jaga sekarang dilakukan gitu. Di sini kita jual juga yang liter-liter akhirnya. Liter-literan deh. Ya, Oke Van, thank you banget. Pengennya sih ngobrol lebih banyak, tapi salam aja buat teman-teman yang ada di sana, terutama teman-teman Indonesia yang di sana. Mudah-mudahan keadaannya cepat pulih, terus Dua bisa segera operate lagi. Amin. Semoga aman-aman terus di sana ya Mas, sehat-sehat ya Mas ya. Sama-sama. Jaga kesehatan juga. Ya. Nanti kita update juga deh perkembangan berikut gimana. Sama kita tunggu nanti kita bisa ngopi di Dua lah, entah tahun depan apa. Enggak, tapi di Washington ya. Di Washington lah, di Washington jangan di sini. Stay safe ya, man. Thank you, everyone. Stay safe, healthy juga. Yeah. Bye. 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 Happy morning, besties!